Aku masih ingat jelas detik itu. Bukan karena rasa sakit di pipiku, melainkan karena suara tawa pelan yang terdengar tepat setelah tamparan itu mendarat. Aku berdiri sebagai istri sah, di hadapan suamiku sendiri, perempuan yang merebutnya, dan keluarga yang seharusnya melindungiku. Namun tak satu pun dari mereka membelaku. Mereka mengira aku akan berteriak, menangis, atau memohon. Mereka salah. Aku memilih diam. Bukan karena aku lemah, melainkan karena saat itu aku sadar. Pertarungan terbesar bukan tentang siapa yang paling keras bersuara, melainkan siapa yang mampu bertahan dan melangkah pergi dengan kepala tegak. Tamparan itu tidak menghancurkanku. Ia justru membangunkanku. Dan sejak hari itu, tanpa teriakan, tanpa ancaman, aku mulai menyiapkan satu keputusan tenang yang perlahan akan mengubah hidup mereka selamanya. Sebelum cerita ini dimulai, tulis di kolom komentar dari kota mana saja kalian menonton cerita ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini makin berkembang dan bisa menyuguhkan cerita menarik lainnya dan lebih seru lagi. Perubahan Arman sebenarnya tidak terjadi dalam satu malam. Ia datang perlahan, seperti air yang merembes dari dinding retak, tidak langsung terasa, tapi lama-lama membanjiri seluruh rumah tanggaku. Awalnya hanya hal kecil. Arman yang dulu selalu menelpon saat jam makan siang, kini tak pernah lagi mengabariku. Pesanku sering dibaca, tapi dibalas singkat. Kadang hanya satu kata. Nanti. Dan, nanti. Itu sering berubah menjadi tidak pernah. Aku berusaha berpikir positif. Mungkin dia lelah. Mungkin bisnisnya sedang turun. Aku, seperti kebanyakan istri bodoh yang terlalu cinta, memilih menyalahkan keadaan, bukan orangnya. Tapi naluri seorang perempuan tidak pernah benar-benar bisa dibohongi. Setiap malam, Arman tidur membelakangiku. Ponselnya tak pernah jauh dari genggaman. Bahkan ke kamar mandi pun dibawanya. Jika aku mendekat, dia refleks mematikan layar. Aku pernah bertanya dengan hati-hati, "Mas, kenapa sekarang sering sibuk sama HP?" Ia menatapku dingin. "Jangan lebay. Kamu kebanyakan mikir." Jawaban itu seperti pisau kecil. Tidak langsung melukai, tapi terus menggores perlahan. Hari-hari berikutnya menjadi lebih aneh. Arman mulai pulang larut. Kadang bahkan tidak pulang sama sekali, dengan alasan menginap di kantor atau rumah teman. Bajunya beraroma parfum yang bukan milikku. Saat kutanya, ia menjawab ketus. "Parfum klien. Jangan ribet." Aku menelan semuanya. Karena aku masih ingin percaya bahwa suamiku adalah orang baik. Sampai malam itu tiba. Malam yang mengubah seluruh hidupku. Arman tertidur dengan ponselnya menyala. Aku tidak berniat memeriksa. Demi Allah, aku tidak berniat. Tapi layar itu terus menyala, menampilkan satu nama perempuan yang sama berulang kali. Tanganku gemetar saat membacanya. Pesan terakhirnya berbunyi, "Aku capek jadi rahasia, Mas. Sampai kapan aku harus pura-pura nggak ada?" Duniaku berhenti berputar. Dadaku sesak. Mataku panas. Aku membaca satu persatu, dan setiap kata terasa seperti pukulan telak ke jantungku. Bukan hanya kata cinta, bukan hanya janji, tapi rencana. Tentang masa depan yang tidak pernah melibatkanku sebagai istri sahnya. Aku menangis dalam diam. Tidak membangunkannya. Tidak berteriak. Aku hanya duduk di tepi ranjang, bertanya pada diriku sendiri. Sejak kapan aku menjadi orang ketiga dalam rumah tanggaku sendiri? Keesokan harinya, aku memberanikan diri bicara. Aku tidak menuduh. Aku hanya meminta kejujuran. "Mas, kalau memang sudah tidak cinta, bilang. Jangan bohongi aku." Ia tertawa kecil. Bukan tawa canggung, tapi tawa meremehkan. "Kamu terlalu drama, Rani. Semua itu cuma teman." Kata, "cuma teman," itu menghancurkanku lebih dalam daripada pengakuan jujur. Namun puncak dari semua kebohongan itu datang beberapa hari kemudian. Seorang tetangga lama tanpa sengaja menyapaku. "Ran, selamat ya. Katanya suamimu sudah bawa calon baru ke rumah orang tuanya."
Aku terdiam. Calon baru? Tanyaku pelan. Tetangga itu langsung berubah kikuk. Loh, kamu belum tahu? Saat itu, aku tahu. Aku bukan hanya dikhianati. Aku digantikan. Dengan sisa kekuatan yang ada, aku pergi ke rumah mertuaku. Aku tidak datang untuk ribut. Aku datang sebagai istri sah yang ingin dihargai. Tapi sejak aku melangkah masuk ke halaman rumah itu, aku sudah merasakan ada sesuatu yang salah. Suasana terlalu ramai, terlalu bahagia. Dan di tengah ruang tamu, aku melihat Arman duduk berdampingan dengan seorang perempuan yang belum pernah kulihat sebelumnya. Mereka tampak serasi, terlalu serasi. Saat mata kami bertemu, Arman tidak terkejut, tidak panik. Justru aku melihat kejengkelan di wajahnya. Seolah-olah, akulah masalah yang datang mengganggu kebahagiaannya. Dan saat itulah aku sadar. Konflik ini bukan lagi soal perselingkuhan. Ini adalah awal dari kehancuranku sebagai istri. Dan tanpa mereka sadari, juga awal dari kehancuran hidup mereka sendiri. Sejak hari itu, aku tahu hidupku tidak akan pernah sama lagi. Tatapan Arman kepadaku berubah total. Bukan lagi tatapan suami kepada istri, melainkan tatapan seseorang yang merasa terganggu oleh kehadiran orang lain. Aku masih tinggal satu rumah dengannya, tapi rasanya seperti hidup dengan orang asing. Kami makan di meja yang sama, namun tidak ada lagi percakapan. Hanya bunyi sendok, detik jam dinding, dan dinginnya udara yang terasa menusuk. Arman mulai terang-terangan. Ia tidak lagi menyembunyikan ponselnya. Kadang ia menerima telepon di hadapanku. Berbicara lembut. Dengan suara yang tidak pernah lagi ia gunakan kepadaku. Aku pernah memberanikan diri bertanya, "Mas, sampai kapan keadaan seperti ini?" Ia meletakkan ponselnya, menatapku tajam, lalu berkata dingin, "Kamu itu terlalu bergantung sama aku. Coba bercermin. Apa kamu masih pantas jadi istriku?" Kalimat itu menghantamku lebih keras daripada tamparan manapun. Aku istri sahnya. Aku yang menemaninya dari nol. Namun kini, aku dibuat merasa seperti beban yang memalukan. Hari demi hari, tekanan semakin menjadi. Arman mulai jarang memberiku uang belanja. Jika kutanya, jawabannya selalu sama. Bisnis lagi seret. Kamu harus ngerti. Padahal aku tahu, ia tidak seret untuk mentraktir perempuan itu. Aku semakin terpojok ketika keluarga Arman ikut berubah. Ibunya yang dulu ramah kini hanya menjawab seperlunya. Ayahnya bahkan menghindar jika kami bertemu. Dan adik-adiknya mulai memandangku dengan tatapan kasihan bercampur meremehkan. Seolah-olah aku adalah istri gagal yang tinggal menunggu digantikan. Puncaknya terjadi saat aku kembali dipanggil ke rumah orang tuanya. Aku datang dengan harapan kecil. Barangkali masih ada keadilan. Barangkali masih ada suara yang mau mendengarkanku. Namun begitu aku masuk, jantungku seakan diremas. Perempuan itu ada di sana. Duduk di kursi yang biasa kududuki. Mengenakan pakaian sopan, tersenyum manis. Seolah-olah dialah menantu yang sah. Aku berdiri kaku. Tidak ada yang mempersilahkanku duduk. Ibunya membuka suara. "Rani, sebaiknya kamu sadar diri. Rumah tangga itu soal kecocokan. Kalau sudah tidak cocok, jangan dipaksakan." Aku menelan ludah. "Bu, saya istri sah Arman." Belum sempat ibunya menjawab, Arman memotong dengan nada tinggi. "Jangan bawa-bawa status di sini. Kamu bikin malu keluarga." Aku menatapnya tak percaya. Malu? Aku yang dipermalukan. Aku yang dituduh tidak pantas. Aku yang dikhianati. Tapi aku yang dianggap sumber aib. Perempuan itu akhirnya angkat bicara. Dengan suara lembut tapi menusuk. Ia berkata, "Maaf, Mbak. Aku nggak bermaksud merebut. Tapi Mas Arman bilang, rumah tangganya sudah lama kosong." Kata "kosong" itu membuat kepalaku berdenyut. Kosong. Lalu siapa aku selama 8 tahun ini? Amarah, kecewa, dan luka bercampur jadi satu. Aku ingin berteriak. Aku ingin menampar balik.
Tapi yang keluar justru air mata yang jatuh perlahan, tanpa suara. Dan saat itulah Arman berdiri, mendekat, lalu berkata dengan nada mengancam, "Kalau kamu masih bikin ribut, aku bisa buat hidupmu lebih susah." Ancaman itu bukan gertakan. Aku melihat kesungguhan di matanya. Di momen itulah aku benar-benar mengerti. Ini bukan lagi konflik biasa. Ini adalah perang sunyi, di mana aku dipaksa menjadi pihak yang kalah, atau bangkit dengan cara yang tidak mereka sangka. Aku pulang hari itu dengan tubuh gemetar. Bukan karena takut, tapi karena sesuatu di dalam diriku mati, dan digantikan oleh tekad yang dingin. Aku berhenti berharap pada keadilan mereka. Aku berhenti menunggu penyesalan Arman. Dan sejak saat itu, aku mulai menyusun langkah-langkah kecil yang kelak akan mengubah segalanya. Bukan dengan teriakan, melainkan dengan kesabaran yang mematikan. Hari itu seharusnya menjadi hari biasa. Aku hanya berniat mengambil beberapa pakaian dan dokumen penting di rumah orang tua Arman, sesuai permintaannya. Ia berkata singkat lewat pesan, "Datang saja sore ini. Sekalian kita selesaikan semuanya." Kalimat itu membuat dadaku berdebar tidak karuan. Entah kenapa, ada firasat buruk yang sejak pagi tak mau pergi. Namun aku tetap datang. Sebagai istri sah, aku merasa tidak punya alasan untuk takut. Begitu aku melangkah masuk ke halaman rumah itu, aku langsung sadar. Ini bukan pertemuan biasa. Mobil-mobil keluarga sudah terparkir. Beberapa saudara Arman berkumpul di teras. Dan di ruang tamu, aku melihat perempuan itu berdiri, berdandan rapi, wajahnya tenang, seolah-olah dialah tuan rumah. Aku menelan ludah. Tanganku dingin, tapi kakiku tetap melangkah. "Rani, duduk," kata ibu mertuaku dingin. Nada suaranya bukan lagi mengajak, melainkan memerintah. Arman duduk tepat di seberangku. Tatapannya tajam, penuh kejengkelan. Seakan aku adalah noda yang ingin segera dihapus dari hidupnya. "Kita nggak mau ribut," katanya membuka pembicaraan. "Tapi kamu harus ngerti posisi." Aku menarik napas panjang. "Posisi apa, Mas? Aku ini istrimu." Kalimat itu seketika mengubah suasana. Arman tertawa sinis. "Jangan pakai status buat menekan aku." Aku belum sempat menjawab. Perempuan itu maju selangkah dan berkata lembut, "Maaf, Mbak. Mas Arman sudah bilang semuanya ke aku. Aku di sini karena keluarga sudah merestui." "Restui?" Kata itu menghantamku tanpa ampun. Aku menoleh ke satu persatu wajah di ruangan itu. Tidak ada penyangkalan. Tidak ada keberatan. Hanya tatapan diam, yang seolah berkata, "Iya, kamu memang sudah tidak diinginkan." Hatiku seperti diremas. Namun aku tetap berusaha tenang. "Kalau memang begitu," ucapku pelan, "selesaikan baik-baik. Jangan perlakukan aku seperti ini." Namun Arman tiba-tiba berdiri. Wajahnya merah. Napasnya memburu. "Kamu jangan sok korban," bentaknya. "Kamu pikir aku bahagia sama kamu selama ini? Kamu bikin hidupku sesak." Kata-kata itu keluar di depan semua orang. Tanpa rasa bersalah. Tanpa malu. Aku berdiri, menahan air mata. "Kalau aku sesak," jawabku gemetar, "kenapa kamu nggak pergi dari awal? Kenapa harus mengkhianati?" Kalimat itu menjadi pemicu segalanya. Arman melangkah cepat ke arahku. Aku bahkan tidak sempat menghindar. Plak! Tamparan keras itu mendarat tepat di pipiku. Suara benturannya menggema di seluruh ruangan. Tubuhku terhuyung. Kepalaku berkunang-kunang. Namun yang paling menyakitkan bukan rasa perih di wajahku, melainkan reaksi mereka. Tidak ada yang berteriak menghentikan. Tidak ada yang menolong. Beberapa bahkan memalingkan wajah. Seolah tamparan itu pantas kuterima. Perempuan itu menutup mulutnya pura-pura kaget. Tapi aku melihat kilatan puas di matanya. Arman menunjuk wajahku sambil berteriak, "Ini akibatnya kalau perempuan gak tahu diri. Kamu mempermalukan aku di depan keluarga." Aku berdiri terpaku. Telingaku berdenging.
Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Dan saat itulah aku menyadari sesuatu yang mengerikan. Aku tidak lagi merasa takut. Rasa sakit itu menghilang, digantikan oleh ketenangan yang dingin. Seperti ada sesuatu di dalam diriku yang akhirnya mati. Aku mengusap pipiku perlahan, menatap Arman lurus-lurus. Dengan suara pelan tapi tegas aku berkata, "Tamparan ini akan kamu bayar mahal." Ruangan mendadak sunyi. Arman tertawa meremehkan. "Kamu mau apa? Tanpa aku kamu nggak punya apa-apa." Aku tersenyum kecil. Bukan senyum sedih. Bukan senyum putus asa. Senyum seseorang yang akhirnya berhenti mencintai. Aku mengambil tasku. Melangkah pergi tanpa menoleh lagi. Tanpa teriakan. Tanpa sumpah serapah. Namun di setiap langkah keluar dari rumah itu, aku bersumpah dalam hati. Aku tidak akan membalas dengan kekerasan. Aku tidak akan merusak nama mereka. Aku akan membiarkan mereka sendiri merasakan bagaimana rasanya kehilangan segalanya. Pelan, pasti, dan menyakitkan. Dan sejak tamparan itu mendarat di wajahku, takdir kami pun berubah arah. Karena hari itu bukan hari kehancuranku, melainkan hari kelahiran kembali diriku yang baru. Aku tidak ingat bagaimana caraku keluar dari rumah itu. Yang kuingat hanyalah kakiku melangkah otomatis. Sementara kepalaku kosong. Seolah seluruh emosi telah tumpah habis bersama tamparan tadi. Langit sore terlihat pucat. Tidak hujan. Tidak cerah. Seperti perasaanku. Di dalam angkot, aku duduk menunduk. Beberapa orang menatap pipiku yang masih memerah. Namun aku terlalu lelah untuk peduli. Rasa perih itu masih ada. Tapi anehnya, tidak lagi menjadi pusat perhatianku. Yang lebih menyakitkan adalah kesunyian di dadaku. Sesampainya di rumah, aku duduk lama di lantai. Tidak menangis. Tidak berdoa. Hanya menatap kosong ke dinding. Aku menunggu sesuatu. Entah penyesalan. Entah amarah. Entah keinginan untuk membalas saat itu juga. Namun tidak ada. Yang datang justru kelelahan luar biasa. Kelelahan menjadi istri yang terus mengalah. Kelelahan berharap pada orang-orang yang jelas tidak lagi menganggapku manusia. Malam itu Arman tidak pulang. Tidak ada pesan. Tidak ada kabar. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak lagi menunggu. Aku tidur lebih cepat. Bukan karena damai. Tapi karena tidak punya tenaga untuk merasa apapun. Hari-hari berikutnya berjalan lambat. Sangat lambat. Aku tetap bangun pagi. Memasak. Membersihkan rumah, melakukan semua rutinitas. Namun seperti robot yang kehilangan tujuan. Tetangga mulai bertanya, "Mas Arman kemana, Ran?" Aku hanya tersenyum kecil. Lagi sibuk. Aku tidak ingin membuka aib. Bukan karena melindungi Arman. Tapi karena aku tidak ingin diriku sendiri semakin terluka. Arman sesekali mengirim pesan singkat. Bukan meminta maaf. Bukan menanyakan kabarku. Pesannya dingin dan kering. "Jangan ganggu keluargaku. Urus saja hidupmu." Aku membaca pesan-pesan itu tanpa reaksi. Tidak ada air mata. Tidak ada gemetar. Hanya satu kesimpulan yang semakin jelas. Aku sudah benar-benar sendirian. Di titik inilah aku mulai berpikir jernih. Bukan tentang cinta. Bukan tentang balas dendam. Tapi tentang bertahan hidup. Aku membuka kembali buku catatan keuangan lama. Kertas-kertas yang dulu kutulis dengan penuh harapan. Aku melihat betapa banyak hal yang kubantu bangun. Tanpa pernah kuakui sebagai milikku. Ada rasa perih kecil di dada. Bukan marah. Lebih seperti penyesalan. Kenapa aku dulu begitu percaya? Kenapa aku menyerahkan segalanya? Tanpa pernah menyiapkan pegangan untuk diriku sendiri? Namun aku segera menghentikan pertanyaan itu. Menyesali masa lalu tidak akan mengubah apapun. Aku mulai menguatkan diriku secara perlahan. Menghubungi sahabat lama. Mengunjungi orang tuaku tanpa menceritakan detail. Aku hanya berkata, "Aku lagi capek." Dan itu tidak bohong. Malam-malamku kini sunyi. Tidak ada pertengkaran.
Tidak ada air mata tengah malam. Namun justru di kesunyian itulah, aku mulai mengenali diriku sendiri kembali. Aku sadar, antiklimaks ini bukan akhir cerita. Ini hanyalah masa jeda. Masa di mana aku mengumpulkan napas. Sebelum melangkah lebih jauh, aku tidak lagi berharap Arman kembali. Tidak lagi berharap keluarga itu menyesal. Aku berhenti menunggu keadilan datang dari luar. Dan di titik terendah itulah, aku membuat satu keputusan kecil. Keputusan yang tampak sederhana. Bahkan mungkin tidak berarti apa-apa bagi siapapun. Tapi keputusan itu kelak akan menjadi awal dari runtuhnya dunia mereka. Bukan hari ini, bukan besok, namun perlahan. Pasti. Karena kadang, setelah badai paling keras, yang tersisa bukan tangisan, melainkan keheningan yang sedang menyusun rencana. Aku tidak bangun suatu pagi dengan niat menghancurkan hidup siapapun. Tidak ada sumpah serapah. Tidak ada rencana balas dendam yang berapi-api. Yang ada hanyalah satu kesadaran sederhana. Aku tidak boleh tenggelam lebih lama. Aku memulai semuanya dengan langkah kecil. Sangat kecil. Nyaris tidak terasa. Aku mendatangi seorang kenalan lama. Bukan pengacara besar. Bukan orang berpengaruh. Hanya seseorang yang mau mendengarkan tanpa menghakimi. Aku membawa berkas-berkas lama, catatan keuangan, dan dokumen yang dulu kusimpan rapi tanpa pernah kupikir akan berguna. Aku tidak bercerita dengan emosi. Aku bicara pelan, runtut, dan jujur. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini terjadi, aku merasa didengar. Tidak ada proses cepat. Tidak ada drama. Hanya serangkaian langkah yang harus ditempuh dengan sabar. Aku mulai memisahkan apa yang menjadi hakku. Aset yang tercatat atas namaku. Modal yang dulu kupinjamkan dengan kepercayaan. Bukan perjanjian. Aku tidak menuntut lebih. Aku hanya mengambil apa yang memang sejak awal bukan miliknya sepenuhnya. Arman tidak langsung sadar. Ia masih sibuk dengan hidup barunya. Masih merasa menang. Masih merasa aku tidak akan berani melakukan apa-apa. Sampai satu persatu mulai terasa dampaknya. Telepon-telepon dari rekan bisnisnya datang. Bukan padaku, tapi padanya. Kesepakatan ditunda. Kerjasama dibatalkan. Alasan mereka sederhana. Administrasi berubah. Keuangan tidak lagi stabil. Aku mengetahuinya bukan dari Arman, melainkan dari keheningan yang mulai menyelimuti hidupku. Tidak ada lagi ancaman lewat pesan. Tidak ada lagi nada merendahkan. Hanya jarak yang semakin jauh. Keluarganya pun mulai sibuk dengan urusan masing-masing. Tidak ada lagi pertemuan. Tidak ada lagi rencana besar. Perempuan itu perlahan menghilang dari cerita. Bukan karena aku mengusirnya. Bukan karena aku mempermalukannya. Ia pergi karena tidak ada lagi yang bisa dipertahankan. Aku melihat semua itu dari jauh, tanpa sorak kemenangan, tanpa kepuasan berlebihan. Yang kurasakan justru lelah, dan sedikit lega. Aku menyadari sesuatu yang penting. Balasan paling menyakitkan bukanlah membuat orang jatuh seketika, melainkan membiarkan mereka merasakan konsekuensi dari pilihan mereka sendiri. Arman akhirnya menghubungiku. Suaranya tidak lagi tinggi, tidak lagi mengancam. Rani, kita bisa bicara baik-baik. Aku terdiam sejenak sebelum menjawab. Semua yang perlu dibicarakan sudah selesai. Aku tidak marah. Tidak pula dingin. Aku hanya tidak lagi terikat. Resolusi ini tidak berisik. Tidak ada yang bertepuk tangan. Tidak ada yang memujiku sebagai perempuan kuat. Namun di balik kesunyiannya, aku tahu satu hal pasti. Aku sudah keluar dari lingkaran itu dengan selamat. Aku tidak mengambil kebahagiaannya. Aku hanya mengambil diriku kembali. Dan dalam ketenangan itulah, aku akhirnya memahami bahwa kemenangan sejati bukan ketika orang lain jatuh, melainkan ketika kita tidak lagi hidup dalam bayang-bayang luka lama. Waktu berjalan tanpa banyak suara. Tidak ada perayaan. Tidak ada pengumuman bahwa aku telah menang. Hidupku hanya kembali pelan-pelan ke ritmenya yang sederhana. Pagi dengan secangkir teh hangat.
Siang dengan pekerjaan kecil yang kulakukan sendiri. Malam dengan doa-doa yang dulu sering terputus oleh tangis. Aku tidak lagi mencari kabar tentang Arman. Tidak karena benci, tapi karena hatiku sudah berhenti tertaut. Sesekali aku mendengar kabar samar. Tentang bisnis yang tidak lagi bangkit. Tentang keluarga yang terpecah oleh saling menyalahkan. Tentang perempuan yang pernah berdiri di sampingnya. Kini memilih pergi tanpa pamit. Aku mendengarnya seperti orang mendengar hujan dari balik jendela. Ada suara, tapi tidak lagi membasahi. Aku memaafkan. Bukan untuk mereka, melainkan untuk diriku sendiri. Karena menyimpan dendam hanya akan membuatku terus hidup. Di hari yang sama, padahal hidup sudah memanggilku melangkah ke depan. Kini aku berdiri sebagai perempuan utuh. Bukan istri seseorang. Bukan korban pengkhianatan. Melainkan diriku sendiri. Dengan luka yang telah berubah menjadi pelajaran. Jika ada satu hal yang ingin kusampaikan, maka ini adalah pesan sederhana. Kadang Tuhan tidak menyelamatkan kita dengan cara yang lembut. Kadang Ia memutuskan sesuatu dengan keras, agar kita tidak kembali pada luka yang sama. Dan ketika semua telah usai, aku tidak lagi bertanya, kenapa ini terjadi padaku? Aku hanya bersyukur, karena aku masih diberi kesempatan untuk memilih diriku sendiri.